Polemik uang donasi Agus Salim belum selesai 100%, kini telah terbit polemik baru yang melibatkan Alvin Lim dan Pratiwi Novianti alias Novi. Ia melihat polemik yang berkepanjangan, tentu masyarakat merasa lelah dan menginginkan agar semua pihak yang terlibat dapat segera menemukan jalan keluarnya. Namun, alih-alih terselesaikan, babak baru pun kembali dimulai dengan aksi saling lapor yang diketahui dilakukan Alvin Lim dan Novi. Melihat sengkarut tersebut, sederet praktisi hukum akhirnya memberikan pendapatnya terkait permasalahan hukum yang sedang berjalan. Menariknya, dari 5 praktisi hukum tersebut memiliki pendapat yang berbeda-beda, bahkan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat luas. Untuk mengetahui pendapat dari para praktisi hukum tersebut, maka inilah 5 pendapat praktisi hukum terkait perseteruan Alvin Lim dan Pratiwi Novianti, versi Cumi Top 5. Pengacara Pablo Benua berpendapat jika kehadiran Alvin Lim di tengah polemik uang donasi Agus Salim justru malah semakin memperkeruh masalah. Ia, alih-alih polemik uang donasi Agus Salim selesai dengan perdamaian, kini di tengah itu semua justru muncul polemik baru yang melibatkan Alvin Lim dan Novi, hingga keduanya diketahui saling lapor polisi. Lantas, seperti apa pandangan lengkap Pablo Benua? Gua gak ada persoalan secara pribadi dengan Alvin Lim, akan tetapi gue ingin sampaikan kepada Alvin Lim. Alvin Lim ini kan seorang praktisi hukum, gue kenal dia adalah seorang lawyer yang katanya membela kaum yang lemah, yang orang-orang yang tidak punya uang, orang-orang yang membutuhkan keadilan. Tapi hari ini dengan Alvin Lim melaporkan Novi, yang mana sebenarnya penyelesaian antara Agus Salim dan Novi sudah mau selesai, gue melihat bahwa tujuannya sudah berbeda nih. Kalau awal-awal Alvin ikut di dalam membantu menjadi kuasa hukum daripada Agus, gue rasa benar bahwa memang Alvin Lim ingin membela Agus yang keadaannya disabilitas dan lain-lain, karena dia merasa bahwa Agus adalah orang yang lemah dan perlu untuk dibantu gitu, agar mendapatkan hak-haknya. Nah sekarang perdamaiannya sudah akan terjadi, sudah akan selesai. Berarti tidak perlu lagi ada upaya-upaya hukum lanjutan yang justru membuat penyelesaian persoalan tersebut menjadi lebih kisruh. Nah pertanyaannya adalah, apa sebenarnya tujuan daripada Alvin Lim membawa Agus melaporkan di Mabes? Apakah mulai bergeser dari ingin membela kaum lemah, dari ingin menegakkan sebuah keadilan, membantu seseorang untuk mencari sebuah keadilan? Apakah sudah bergeser dari hal itu menjadi egosentris? Itu yang sebenarnya yang gue ingin pertanyakan. Kalau dari pandangan hukum saya, apakah dengan content creator menutup matanya dengan tisu lalu joget-joget, apakah itu merupakan sebuah upaya untuk melecehkan atau menistakan dengan memparodikan orang-orang yang mungkin disebut dengan disabilitas? Karena tidak dijelaskan secara spesifik, dengan dia menutup matanya dengan sebuah perban, dia adalah sebagai seseorang yang disabilitas. Dia sedang memparodikan seseorang yang disabilitas. Dan di sana tidak dijelaskan secara spesifik bahwa orang tersebut adalah orang yang sedang memparodikan Agus. Jadi laporan tersebut menurut gue tidak akan mungkin bisa untuk berproses. Hal ini kan sama dengan ketika kita nonton film. Ketika kita nonton film, ada adegan artis yang memerankannya menjadi seorang buta. Memegang tongkat, lalu dia buta, dia jalan. Apakah dia bisa disebut sebagai seseorang yang sedang memparodikan atau menistakan atau menghina orang-orang yang disabilitas? Hal itu sering terjadi di sketsa-sketsa yang dilakukan di sejumlah televisi, bahkan itu bergenre komedi begitu ya. Dimana kalau kita lihat almarhum Budi Anduk dulu, sering sekali di dalam sketsanya dia menjadi orang buta. Teman-teman boleh lihat di YouTube dan lain-lain. Bahkan ada bukan cuma orang buta, ada orang yang tidak memiliki lengan, orang pincang. Apakah mereka bisa dikatakan sebagai orang-orang yang sedang menghina atau menistakan disabilitas? Tentu tidak. Jadi gue ingin sampaikan, kalau tidak ada secara spesifik sebuah parodi yang mana merujuk penghinaan terhadap disabilitas, lalu hal tersebut sengaja dilaporkan, sengaja di blow up sedemikian rupa, maka gue menduga adanya upaya untuk memperkeruh suasana dengan cara mencari-cari masalah, mencari-cari kesalahan orang. Jadi saran saya janganlah. Orang udah mau selesai kok. Saya bersama dengan para tim kuasa hukum donatur sudah dipanggil juga oleh Mensos. Dan kami meyakini dalam waktu dekat akan ada solusi terbaik dalam penyelesaian.
Berbanding 180 derajat dengan Pablo Benua, pengacara Farhad Abbas berpendapat jika wajar saja Alvin Lim melaporkan Novi. Lantaran Novi pun diduga melakukan pelecehan terhadap Agus Salim, buntut membuat konten parodi Agus Sedih bersama Yolo Ine beberapa waktu lalu. Lantas seperti apa pandangan lengkap Farhad Abbas? Alvin kan punya rasa marah gitu. Masa seorang ketua yayasan bisa satu frame dengan Yolo kemudian mempermalukan dengan adegan orang buta. Kalau orang marah itu sudah reaksi. Jadi wajar-wajar aja Alvin misalnya melakukan emosional dengan cara-cara seperti itu. Kamu ketika menghina, mengarahkan orang buta seperti itu merasa tidak salah. Begitu kamu jadi balas seperti itu kok marah, kok tersinggung sensitif. Simpel. Inilah bentuk kemarahan Alvin yang disampaikan. Ketika dia laporin balik benar gitu. Ya, nanti apakah mau seperti ini gitu. Harusnya Novi mengerti lah gitu. Ya udah saya minta maaf. Kan waktu itu kan sebenarnya Alvin minta supaya Novi minta maaf. Jangan lagi begitu. Novi juga nggak nurunin juga beritanya. Malah membuat seolah-olah persoalan baru yang di luar daripada arena sebelumnya yang dimana akhirnya panjangnya nanti nyerempetnya ke Agus lagi gitu. Alvin Lim ini ada orang yang mau menggantikan semua uangnya orang donatur yang merasa dirugikan. Alvin Lim ini yang membantu untuk pengobatan gratis Agus gitu. Nah, jadi saya juga nggak bisa melarang gitu. Masa saya biarkan Alvin misalnya dijorokin atau diapain orang gitu. Ya kalau memang mau berdamai sekalian berdamai aja. Ya kan? Berdamai kan waktu hadir dengan Mensos itu Alvin ada. Tapi kalau kalian ejek Alvin, kemudian permalukan, mancing, bawa ke pengacara sana mempermalukan, akhirnya nggak pernah terjadi perdamaian. Yang terjadi adalah keramaian. Pengacara Togar Situmorang yang diketahui merupakan kerabat dekat Alvin Lim berpendapat jika Alvin Lim tidak bersalah. Ya, menurutnya pun laporan polisi yang dilayangkan Alvin Lim terhadap Novi wajar dan juga memiliki unsur pidana. Lantas seperti apa pandangan lengkap Togar Situmorang? Itu tadi saya bilang kan bahwa pernyataan yang dilakukan oleh Alvin Lim itu kan dalam satu podcast. Kalau dalam satu podcast itu kan produk jurnalis. Dan yang kedua, di dalam podcast itu bukan dalam bentuk pernyataan. Namun itu dalam bentuk satu pertanyaan. Satu pertanyaan yang bisa dikatakan berupa opini atau asumsi pribadi. Bukan kepada yang bersangkutan. Kayak saya nih, boleh dong menyatakan, itu kok ada seorang pramugari, kok uangnya banyak ya? Bisa beli mobil Mercy, bisa punya apartemen, kira-kira duitnya dari mana ya? Kan ada pilihan. Oh, jangan-jangan dia simpenan kali. Apa salah? Nah itu sama juga kayak saya. Tiba-tiba ada orang yang tadinya saya tahu dia kerjanya insurance, lalu belum lama dia gabung di insurance, tiba-tiba dia bisa punya apartemen, punya apa? Apa dia bisa nutup premi ratusan miliar sehingga bisa dia punya apartemen atau ada hal-hal lain? Betul enggak? Apalagi zaman sekarang itu kan bukannya naif, ya. Ada orang rapi di jalan plaza-plaza di mal-mal juga belum tentu orang baik-baik walaupun pakaiannya bermerek, bisa aja tanda kutip disebut ani-ani. Salahnya di mana? Purnawirawan sekaligus pengacara Ricky Sitohang berpendapat jika kehadiran Alvin Lim di tengah polemik uang donasi Agus Salim justru membuat rencana perdamaian yang akan terlaksana menjadi gagal. Lantaran kini muncul babak baru, yakni perseteruan Alvin Lim dan Novi. Ricky Sitohang pun menyayangkan itu semua dan memberikan pesan menohok untuk Alvin Lim. Lantas seperti apa pandangan Ricky Sitohang? Ini sekarang yang cari masalah siapa sekarang ini? Matanya boleh buta, tapi hatinya kan enggak. Jiwanya kan ada, bisa berpikir.
kan nggak rusak. Kenapa dia harus mau ikut-ikut lagi? Akhirnya orang tadi sudah dari tidak suka mulai jadi empati lagi, sekarang malah jadi dongkol. Jadi ini akibatnya karena mau di framing, mau dieksploitasi, mau dipublikasikan. Nah akibatnya kamu rasakan sendiri. Ya. Saya yakin juga Kemensos itu juga dongkol juga tuh. Udah capek-capek dimediasi supaya selesai masalah, sekarang malah makin runcing. Nah, selesai Farhad sudah diem, datang pula pengacara baru yang bikin makin ruwet. Ya. Saya menyatakan tidak masuk unsur. Saya rasa media juga nggak usah, orang hukum juga, orang awam aja sudah ngerti lah kalau namanya meme itu seperti kayak pasang perban-perban, nggak ngomong orang terus diunsur dari mana. Kan sekarang objeknya Agus, dia nyentuh Agus kan enggak. Nyentuh Agus enggak? Kan enggak kan? Nah, terus siapa dong objeknya? Enggak ada. Apakah dia mengatakan menghina orang buta? Enggak juga. Itu menurut saya ya. Dan saya yakin apabila pun itu ada LP itu pasti akan dilimpahkan ke Polda. Itu kasus yang kecil. Urusan Mabes itu urusan gede, urusan seluruh Indonesia yang bobotnya jauh lebih besar. Urusan kayak gitu aja lari ke Mabes Polri. Percaya dengan saya pasti limpahkan ke Polda tuh. Nggak mungkin di tangan di situ. Kemudian setelah sampai di sana ya kalau nggak kuat ya apa boleh buat, tidak bisa ditindaklanjuti. Pengacara Deoli Payumara tampaknya memiliki pendapat yang netral alias tidak berpihak pada Alvin Lim maupun Novi. Ya, menurut Deoli Payumara, dalam polemik baru ini, Alvin Lim dan Novi sama-sama memiliki letak kesalahan yang ia nilai seharusnya keduanya menurunkan ego masing-masing jika semuanya ingin diselesaikan. Lantas, seperti apa pandangan lengkap Deoli Payumara? Novi terprovokasi karena omongan-omongannya Alvin Lim yang kemudian mencemarkan Novi. Baik sebagai pribadi, sebagai individu, maupun sebagai dia seorang ibu yang punya anak. Punya anak nggak sih Novi? Ya, tapi kan punya keluarga kan ya. Dengan Novi disebut pelacur, itu kekunci. Atau seolah-olah bertanya, oh jangan-jangan bertanya seperti itu sama aja mencemarkan sebenarnya. Karena pikirannya Alvin kotor, mikir si Novi jangan-jangan pelacur, kotor kan? Dicerminkan kepada Novi. Ya Novi tentunya kekunci juga. Udah pada titik harga diri yang paling rendah dan pencemaran nama baik paling tinggi, si Novi dihajar itunya. Sehingga Novi mau nggak mau melaporkan Alvin Lim. Ketika Novi melaporkan Alvin Lim juga harus punya bargaining kan? Terpaksa dia bawa si Agus. Gus ikut. Apa? Ini Novi ada hina lu nggak? Oh ada bang. Ini dibawalah. Akhirnya bikinlah laporan tuh si Alvin Lim. Siapa yang dilaporkan? Ya Novi. Nah sekarang Novi melaporkan Alvin Lim terkunci secara pidana. Kemudian si Agus melaporkan Novi juga terkunci secara hukum pidana. Apa sekarang yang menjadi dasar semuanya? Dasar semuanya sekarang siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Itu yang terjadi. Jadi sama-sama kekunci. Novi terkunci, si Agus terkunci oleh pengacaranya, Alvin pun terkunci. Bahkan nanti pengacara-pengacara yang sering melapor ini saling mengunci. Ya, mereka berputar-putar dalam kesusahan hidup yang dibuat-buat sendiri, gitu. Jadi itu sebenarnya nggak perlu, karena ini kan cuma persoalan sosial, donasi biasa. Dibikin damai-damai saja kan bisa sebenarnya. Jadi jelek dua-duanya. Novi juga kemudian ada yang kontra sama dia, jadi jelek namanya. Agus juga ada yang kontra sama dia, jadi jelek namanya. Pengacara Agus juga ketika orang nggak suka jadi jelek namanya. Pengacara Novi juga ketika salah berbicara jadi jelek namanya. Pengacara yang juga yang pengen pansus juga jadi jelek namanya juga. Jadi perkara ini maaf ya, dari perkara donasi menjadi perkara dengan kriteria di bawah rata-rata sebagai pengacara perkara elegan ya. Jadi di bawah rata-rata. Kalau bahasa kasar nih, minta maaf nih, kalau bahasa kasar ini perkara sampah ini. Bahasa kasarnya paling kasar ini, sarkasme paling kasar ini perkara sampah. Tapi ya kita minta maaf dulu sama netizen, sama penonton. Ini yang terjadi begitu. Karena saling mengunci. Gitu. Jadi ya sudah, biarkanlah hukum yang bekerja. Yang jelas kuncinya sekarang adalah landscape-nya adalah siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab.